Yo, what's up guys and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Gak berasa bulan Agustus sudah mau selesai atau sudah selesai. Tapi ini bakal tayangnya tanggal 31. But anyway guys, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Walaupun gue tahu ya udah lumayan bosen kali ya pada belajar di rumah dan ngapa-ngapain semua masih di situ-situ doang. But anyway guys, seperti biasa tiap akhir bulan gue akan share Gadget of the Month. Jadi gadget-gadget apa aja yang kita pakai selama sebulan terakhir di Best Indotech, apa aja yang seru, apa aja yang menarik, gue akan share aja langsung ke kalian semua. So, yes, langsung aja guys, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke guys, yang pertama ini dia Xiaomi Mi TV Stick. Jadi teman-teman pada tahu pasti ya bulan Agustus ini gue sempat bikin 2 buah video buat si Mi TV Stick dan videonya rata-rata meledak guys. Udah ada sekitar 400-500 ribu view yang nonton. Jadi happy banget, thank you so much buat supportnya. Jadi intinya ini apa guys? Ini adalah alat yang bisa bikin TV kalian yang sebelumnya nggak smart jadi smart Android TV. Jadi kalian bisa lihat dia ada remote-nya, dia ada sebuah stick atau kayak USB gitu guys yang ujungnya bentuknya HDMI. Jadi intinya ini adalah sebuah kayak kalau kalian punya DVD player atau VCD player, nah ini adalah bentuk smart TV dalam stick yang kalian tinggal colokin aja ke TV kalian. Nah, colok ke HDMI-nya dan HDMI-nya kalau kalian ganti dari TV kalian itu jadi si Android TV. Dan dengan si HDMI ini kalian bisa masukin kayak YouTube, Netflix, streaming, nanti ada Disney Plus misalnya, semua bakal bisa langsung dari TV kalian menggunakan si Mi TV Stick ini. Nah, kalau kalian pengen cek teknisnya gimana, kalian bisa langsung aja cek di videonya. Gue taruh nanti di bawah aja linknya, ada 2 video guys. Gue menjawab pertanyaan sama gue ada unboxingnya juga. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi yang masih pada bingung guys. Pertama, panas atau enggaknya? Gue udah pakai sekitar ini berapa nih? 3 minggu ya. Rata-rata sih aman guys, mayoritas guys. Adalah sekali 2 kali dia agak error. Gue nggak tahu ini problem di TV-nya atau di TV stick-nya, tapi dia waktu kita colokin tuh kayak keluar semut doang guys. Jadi nggak keluar gambar, tapi pas kita cabut, kita colok lagi, aman. Nggak ada masalah gitu. Kemudian kedua, nanya pada bisa download aplikasi nggak? Bisa, ada Play Store-nya. Ketiga, pada nanya nonton TV lokal pakai apa? Bisa pakai aplikasi video.com yang kalian bisa download di Play Store. Tapi itu kalian harus punya jaringan internet. Dan pada nanya juga kemarin, pakai hotspot bisa nggak? Bisa. Semua udah gue jawab rata-rata guys di video yang kedua, menjawab pertanyaan tentang Mi TV Stick. Terus pada nanyain juga untuk aksesoris, penambahan aksesoris kalian bisa konekin via Bluetooth guys. Kalau kalian pengen nambahin kayak game stick, game controller, atau kalian bisa konekin kayak speaker, TWS itu juga bisa Bluetooth ke si Mi TV Stick ini. Makanya menurut gue ini canggih banget, gadget of the month banget buat Best Indotech. Ini guys harganya juga sekarang udah lebih affordable. Waktu gue beli awal tuh hampir 600 ribu, sekarang udah tinggal 520 ribuan kalau nggak salah. Nanti kalian cek aja linknya di bawah guys. Dan gue rekomen banget buat kalian kalau kalian punya TV yang nggak kepake, pakein ini aja biar TV-nya jadi smart. Oke guys, itu tadi produk kita yang pertama, Xiaomi Mi TV Stick. Sekarang kita lanjut lagi ke produk kita yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut guys ke produk kita yang kedua, yaitu ini dia sebuah Smart IP Cam CCTV dari Bardi, yaitu Bardi PTZ IP Camera. PTZ itu singkatan dari Pan Tilt Zoom. Jadi ini adalah versi CCTV mereka yang kedua guys, dimana yang pertama itu adalah versi yang kecil mungil itu. Kalian pasti sudah pernah lihat, udah pada ingat kalau gue sering share juga di Instagram. Ini adalah versi yang bisa goyang-goyang kepalanya guys. Jadi kalian bisa rotate kiri kanan atas bawah. Yang ini jadinya kalian punya kontrol lebih, jadi nggak cuma satu angle doang kayak yang sebelumnya. Dan kerennya lagi adalah di aplikasi Bardi, buat teman-teman yang pakai Bardi Ecosystem, kalau kalian punya lebih dari satu kamera, kalian bisa view kameranya secara bersamaan guys. Jadi bisa di stream bareng-bareng kayak CCTV pada umumnya. Kayak kalau sering kalian lihat-lihat di Indomaret tuh kan ada kotak-kotak gitu kan CCTV. Nah, itu kurang lebih sama, kalian bisa langsung cek di HP dengan beberapa kamera secara bersamaan. Nah, di beberapa yang brand yang gue pernah coba kayak Yi, itu nggak bisa, Xiaomi bisa, cuma Xiaomi kadang-kadang suka lemot. Ini lancar banget guys playbacknya, kalian tinggal play, loading langsung lancar, nggak sampai 10 detik kadang-kadang loadingnya, tapi balik lagi tergantung ke koneksi internet kalian. Nah, dari pengalaman gue, dia menggunakan memori 128 GB itu bisa sampai 17 hari, tapi itu tergantung juga ke motionnya, tergantung ke keramaian. Kalau di depan ke tempat kalian naruh banyak orang gerak, ini pasti memorinya juga bakal lebih cepat habis. Tapi kalau di depan rumah misalnya jarang ada orang lewat, ya memorinya juga tetap tersimpan, jadi nggak gitu pakai banyak memori. Oke, secara spesifikasi juga ini udah oke banget guys. Dia pennya 355 derajat, tiltnya 60 derajat, resolusinya Full HD, ada juga night vision dan motion detection, tersedia mic dan juga speaker built-in, jadi kalian bisa ngomong, koneksi atau komunikasi 2 arah. Dia menggunakan jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Nah, untuk harganya sendiri guys, Bardi Smart PTZ kamera ini dihargai sekitar 499
250 ribuan. Kalian bisa cek aja nanti linknya di bawah. Oke guys, itu tadi produk yang kedua. Sekarang kita lanjut ke produk yang berikutnya. Oke guys, lanjut ke produk yang ketiga ada di depan gua sekarang, yaitu ini dia Daxa Pro Wireless Mouse. Jadi ini adalah sebuah gaming mouse dari brand lokal Rexus yang kemarin kita unboxing guys. Gue udah cobain dan menurut gue ini mouse ini didesain dengan sangat baik. Pertama, dari segi pemakaian enak guys, dari segi ergonomisnya juga nyaman di tangan gue, buat gue mulai main-main gaming gitu, iseng PUBG gitu-gitu udah lumayan enak. Kemudian kedua, dari segi lampu juga guys, dia smart banget. Ketika kalian main, lampu RGB yang ada di belakang ini akan otomatis mati. Jadi ketika kita main dia juga bakal save battery. Dan baterainya sendiri kita ngomong-ngomong lumayan gede, 800 mAh, bisa dipakai 50-60 jam dengan RGB-nya nyala, atau 90-100 jam kalau RGB-nya mati. Gue sendiri belum pernah sampai habis karena setiap kali selesai main kalian bisa pakai si wireless charging-nya ini guys. Dan ini juga wireless charging-nya standarnya Qi, alias kalian bisa pakai smartphone kalian. Kalau smartphone kalian juga kompatibel, ini juga fast wireless charging. Jadi kalau kalian selesai main, ditaruh aja di atas si wireless charger ini, dia akan otomatis ngecas juga. Jadi gue nggak pernah sampai kayak kehabisan baterai gitu waktu gue pakai si Daxa Pro Wireless Mouse ini. Nah, satu hal yang gue agak gregetan adalah ini guys. Jadi dia punya wireless charger dan juga si mouse-nya ini menggunakan dua buah port yang berbeda. Di wireless charger dia pakai micro USB, sedangkan di mouse-nya sendiri dia pakai USB Type-C. Makanya gue agak kadang-kadang bingung, walaupun memang secara teknis gue juga nggak pernah mesti ngecas si wireless mouse-nya ini pakai kabel. Jadi memang menurut gue sih ini mereka nambahin kerjaan sendiri aja sih. Jadi mereka mesti nyediain dua buah kabel sekaligus di dalam paket penjualannya. Dari segi spesifikasi juga lumayan menarik guys. Dia menggunakan sensor 16.000 dpi, switch-nya Omron 20 juta klik. Dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz wireless yang zero delay. Dan dari segi OS juga kalian bisa pakai di Windows dan di Mac dengan ada aplikasinya. Jadi kalian bisa cek aja. Udah banyak teman-teman reviewer Indonesia yang udah nge-review mouse wireless di Daxa Pro ini. Jadi kalian langsung cek aja di sana buat review lengkapnya. Tapi so far gue happy banget, terutama harganya buat sebuah mouse wireless ini termasuk dalam kategori yang affordable banget, yaitu Rp699.000. Nanti kalian cek aja linknya di bawah. So, sekarang kita lanjut lagi ke produk kita yang berikutnya. Oke, lanjut ke gadget of the month yang keempat, yaitu ini dia sebuah keyboard brand lokal, namanya adalah Kodo Beast Pro, atau bacanya Kodo apa Kudu ya? Kudu makan. Jadi ini adalah keyboard TKL Tankless 87 key, yang mana gua memilih switch yang warnanya Gateron Yellow, yang tipenya Gateron Yellow. Jadi sebelumnya pertama-tama gua nyoba mechanical keyboard itu gua coba yang namanya switch red karena itu katanya favorit. Ternyata pas gua coba gua kurang demen guys, terus gua akhirnya kemarin beralih ke switch brown di Press Play Apollo kemarin, dan gua demen banget sama switch brown, enak banget, tactile, jadi dia ada feedbacknya gitu pas kalian ngetik. Nah akhirnya gua nyobain yang Gateron Yellow yang ada di si Kodo Beast Pro ini, dan ternyata gua berpindah hati guys. Ini enak banget switchnya. Dia walaupun switchnya linear bukan tactile, jadi bukan yang ada klik-kliknya kayak gitu. Dia smooth, enak diketiknya, lembut guys. Jadi kayak nyaman lah dipakainya buat sehari-hari, buat gua kerja kayak ngetik-ngetik script gitu-gitu. Nah yang gua kurang demen adalah dari segi build quality-nya. Pertama, ini dia punya build quality menurut gue agak kurang guys. Jadi ini dari segi layout tadi gue bilang, karena dia lebih banyak dibandingin sama yang gue punya sebelumnya, ini lebih fungsional juga. Terus tadi kayak kalian bisa lihat, dia juga ada lampu RGB di bagian belakangnya 16 juta warna, tapi dari segi RGB menurut gue agak kurang terang. As you guys can see di kamera, ini gue udah maksimum guys light brightness-nya. Jadi menurut gue sih dari segini aja agak kurang kelihatan. Tapi so far so good, nggak ada masalah sih karena gue jarang juga pakai RGB-nya. Kemudian fitur-fitur yang keren lainnya adalah kayak gini guys, dia ada volume slider yang mana kalian bisa pakai juga ini buat brightness slider. Jadi kalian bisa turunin nih brightness-nya atau kalian bisa naikin dari sini. Jadi kalian bisa klik aja 2 kali. Ini compatible juga sama Mac dan Windows. Kemudian apalagi fitur-fitur kerennya ya. Oh ya, di bagian belakang dia menggunakan USB Type-C sebagai untuk ngecasnya. Gue sendiri sampai pakai gini udah ngecas berapa kali ya. Baterainya lumayan gede, 2000 mAh, bisa dipakai katanya 48 jam nonstop. Gue sendiri kalau nggak pakai RGB mungkin seminggu lah gue bisa pakai guys. Terus kerennya lagi di sebelah port USB ini ada USB dongle gitu guys, kalau kalian pakai mouse wireless atau yang lain-lain, tapi cuma bisa dipakai pas posisinya keyboardnya tercolok aja. Satu lagi mungkin keluhan gua agak sedikit subjektif sih ya. Menurut gua dari segi layout font keyboardnya dan si keycaps-nya gua kurang demen guys. Entah kenapa gua ngerasa finishingnya kurang maksimal. Tapi katanya sih ini merupakan ABS double shot, jadi harusnya bagus sih kualitasnya. So, itu tadi untuk Kodo Beast Pro. Tadi gue udah share harganya sekitar Rp950.000. Kalian bisa cek aja nanti linknya gue bakal taruh di bawah. Oke guys, ini udah banyak yang review. Kalian bisa cek aja nanti review dari Cranky Tech ID. Itu juga dia juga udah review lengkap. Tapi dia review yang Switch Gateron Red.
Ini by the way switch-nya juga bisa di hot swap alias bisa diganti-ganti. Oke guys, so itu tadi Kudo Beast Pro. Sekarang kita lanjut di produk kita yang kelima, yang terakhir. Oke guys, lanjut ke produk yang terakhir, yaitu yang di depan gua sekarang, power bank. Udah lama kita nggak bahas power bank ya, pada banyak yang nanyain. Kalau gua sering bahas, kalian pada ngoceh-ngoceh semua. Jadi gua serba salah guys. But anyway, yang di depan gua sekarang ini menarik banget buat kita bahas. Karena guys, kedua power bank ini menurut gua punya keunikan masing-masing. Yang pertama kita mulai dari yang ini dulu aja, yaitu Acmic Mini Max. Ini adalah power bank 10.000 mAh terkecil mungkin yang gua pernah pegang guys. Ini kemarin kita juga sempat unboxing di 17 Agustusan kemarin, dan ini bakal jadi giveaway juga di akhir video, so stay tune. Jadi ini adalah power bank dengan 2 buah output dan 1 buah input USB Type-C. Jadi kalau kalian pakai Type-C, ini udah power bank terkecil yang mungkin kalian bisa dapat dengan kapasitas 10.000 mAh. Dia bisa maksimal sampai 18 watt output, jadi kalau kalian pakai smartphone dengan compatible power delivery, ini bisa power delivery. Terus yang bawah ini bisa AI charge, bisa dengan Huawei, Samsung, Xiaomi, Vivo. Jadi itu tadi Acmic Mini Max. Kalau kalian beli ini, kalian juga dapat bundle kabel KAI. Itu juga oke banget dengan harga yang sangat affordable guys. Sekarang sekitar Rp250.000. Oke, itu tadi yang pertama guys, Acmic Mini Max 10.000 mAh. Yang kedua adalah Xiaomi Mi Power Bank Pro 10.000 mAh juga. Jadi ini adalah power bank pertama dengan ukuran kayak gini yang bisa output sampai 50 watt. Wow, gede banget. Dulu power bank gue nggak tahu sih, 10.000 mAh buat ukuran ini juga sebenarnya udah termasuk yang slim. Tapi kerennya tadi kalian bisa output sampai 50 watt. Jadi kalau karena gue pakai laptop dan pakai iPad Pro yang butuh charger sampai sekitar, kalau iPad tuh 30 watt, kalau MacBook gue tuh bisa sampai 100 watt. Ini bisa jadi cadangan banget karena gue kadang-kadang sering lupa ngecas dan kadang-kadang gue suka pakai di kondisi nggak dicas. Jadi menurut gue ini sangat penting banget punya power bank yang punya power kencang. Ini sebenarnya gue pernah share versi 20.000 mAh-nya, udah lumayan lama keluar. Itu bisa 45 watt, yang versi baru ini bisa sampai 50 watt. Dia punya 2 buah port juga sama kayak si Mini Max, yaitu USB Type-C dan USB Type-A. USB Type-A-nya ini bisa sampai 30 watt, sedangkan USB Type-C-nya ini bisa sampai 40 watt. Totalnya bisa berdua 50 watt. Oke, itu tadi guys untuk harganya. Yang ini agak mahal guys, Xiaomi Mi Power Bank Pro yang ketiga harganya Rp675.000. Jadi kalau kalian butuh power buat kalian mungkin yang pakai iPad Pro, ini bisa jadi alternatif power cadangan buat ngecas iPad kalian dengan cepat. Oke guys, so that's it. Itu tadi Best Indotech Gadget of the Month edisi Agustus 2020. Thank you semua yang udah nonton guys. Semoga videonya entertaining dan semoga mendapatkan informasi yang baru lagi dari video ini. Dan sekarang gue pengen ngumumin pemenang giveaway edisi unboxing brand lokal 17 Agustusan kemarin. Jadi ini dia ke-17 pemenang dari giveaway kemarin. Oke guys, congrats buat para pemenang dan thank you semua juga teman-teman yang udah partisipasi. Semoga next giveaway kita bisa lebih banyak lagi hadiahnya ya, 50, 60, 100 hadiah gitu kan. Amin, amin. Jadi guys, jangan lupa nanti kita akan kontak aja via Instagram langsung biar kita bisa tahu data-data lengkapnya. Jadi langsung dibalas aja komen-komen atau DM-nya. Dan itu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat dan like dong kalau kalian suka dengan videonya. Subscribe juga ke Best Indotech YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Stay home, stay safe, stay healthy, dan sehat-sehat terus ya. Sama aja. Bye-bye. Ciao.